Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Rakim. Wah, jauh-jauh datang ke sini nih. Oke, masuk Pak, masuk. Oke, baik Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ya, oke, silakan duduk nih. Oke, Iya, gimana Pak Rakim? Apa nih yang wah ini angin apa ini yang bisa sampai ke sini nih? yang jelas ini butuh bimbingan ini dari pendamping nih dari kegiatan saya selama menjadi CGP ini. Oke, siap. Jadi perlu sharing ini Pak Edi nih. Ya, ya, oke. Gimana Pak? Jadi ya pertama tujuan kita di pertemuan ini ingin merencanakan pengembangan diri dan sekolah. Jadi Ya, dengan merencanakan itu kita berbincang-bincang karena saya mengalami apa ya kebuntuan sebagai CKP, jadi ingin dapat pendampingan lah dari Pak Edi gimana baiknya gitu. Nah, oke, siap. Oke. Berarti rencana Bapak untuk mengembangkan diri dan sekolah ya Pak ya? iya betul Pak Edi. Apa Pak capaian yang ingin Bapak capai nih selama kurang lebih 3 bulan ke depan lah untuk diri dan sekolah Bapak ini Pak? Iya, ya saya sebagai seorang CGP maunya sekolah saya itu mengalami perubahan Pak Edi. Jadi rencana saya 3 bulan ke depan, ya yang pertama pengembangan dari sarana prasarana yang berpihak kepada siswa. Jadi ini kan kami ini sekolah perpustakaannya belum memadai dengan jumlah murid yang begitu banyak. Yang kedua ya sarana itu musola Pak Edi. Pengembangan musola ini kan nggak Ah, bisa sekali tertampung jumlah siswa 800-an gitu. Nah, jadi 800 ya. nah, 3 bulan ke depan ini ya rencana itu gitu, itu dari sarananya. Kalau yang kedua itu pengembangan di eh, visi sekolah yang berpihak kepada siswa. Artinya bagaimana visi ini yang dimunculkan dari sekolah itu nanti pengembangannya itu berpihak kepada kepentingan siswa. Itu yang saya rencanakan Pak Edi Oh iya, oke. 3 bulan ke depan seperti itu gitu. Ya. Dengan perencanaan Bapak ke Sapras dan arahnya semuanya untuk peserta didik ya Pak ya. Apa saja yang Iya, sudah Bapak lakukan Pak? Yang Bapak inginkan lakukan selama 3 bulan ke depan nih? iya saya ingin ada koordinasi lah ya. Jadi Ah, karena ini tugas berat menurut saya artinya ingin mengadakan perubahan pengembangan ini kan harus ada dukungan dari semua pihak. Jadi saya sudah membuat plan gitu ya perencanaan 3 bulan ini mau ngapain saja. Tentunya saya juga mau sharing dengan pimpinan, oh dengan ya, komite sekolah, dengan kawan-kawan guru supaya pengembangan ini rencana pengembangan itu juga mendapat persetujuan, mendapat dukungan gitu Pak ya Edi. Rencana betul. seperti itu. Setujuan dan dukungan. Iya benar-benar oke. Lalu oke, udah untuk persetujuan dan komite ya. Terus apa Iya, ukuran bahwa capaian yang Bapak inginkan itu bisa terwujud, bisa tercapai itu Pak? Ukurannya bagaimana? Seperti apa ukurannya itu Pak? ya ukurannya begini. Ya karena potensi yang ada, ya kalau kita berpusat kepada aset gitu ya, Mhm. karena potensi jumlah murid yang banyak, kemudian apa dukungan-dukungan nanti akan mengalir, ya harapannya dengan semua aset yang kita miliki untuk pengembangan yang kurang ini bisa tercapai gitu. Perpustakaan, musola, terus apa Terus pembelajaran, musola. visi misi pembelajaran berpihak murid itu Mhm. ya Iya, diharapkan iya. tercapai karena di aset yang lain itu sudah mendukung untuk Iya. tercapainya pengembangan ini gitu. Oke. Tinggal moles lagi ya Pak ya? Iya, jadi intinya ya ada bagian-bagian seperti yang tadi yang memang harus dikembangkan supaya juga berpihak kepada murid. Pemanfaatannya ini kan juga semuanya murid yang menggunakannya gitu. Iya, ya, oke. Dari ukuran-ukuran yang Bapak sampaikan nih, semuanya agar siswa itu lebih aktif di sekolah ini ya.
Apa yang ingin Bapak kembangkan dalam 3 bulan terakhir ini, Pak? Ya, pertama kalau misalnya fasilitas ini sudah ada, ya berkaitan dengan perpustakaan, berarti nanti minat baca siswa itu kan akan tumbuh. Jadi literasi siswa itu dalam 3 bulan terakhir diharapkan itu semakin baik. Ya, Itu dari perpustakaannya. Yang kedua dari musolanya, kalau selama ini bergiliran, kemudian alasan tempat yang tidak mencukupi, ya ingin berkembang lagi untuk peran serta siswa bahwa jadwal-jadwal sholat di selama masih di sekolah, misalnya sholat duhur, sholat duha itu iya, iya. semakin baik lagi gitu. Peran kepesertaan siswa itu hampir kalau bisa semuanya bisa Semuanya bisa masuk ke aktif masjid ya, Pak ya. itu. Oh iya, iya, Ya, itu iya. pengembangan yang kita inginkan. Yang kedua, yang berikutnya pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Oke, Ini kan berarti pembelajaran. kalau visi misinya dituangkan bahwa pembelajaran ini berpusat pada siswa, mudah-mudahan nanti semua guru juga bisa dengan berjalannya waktu, dalam waktu 3 bulan ini bisa tercapai lah intinya seperti itu. Bisa berkolaborasi antara guru dan siswanya ya, Pak ya. Iya, betul. Dengan kolaborasi guru, kepala sekolah, semua stakeholder sekolah yang nantinya juga nanti akan eh, berpihak kepada siswa dan menguntungkan lah gitu untuk Iya, siswa. iya. Oke, ha, ha, betul, betul, betul. Itu ya tadi, Pak ya, minat baca anak tuh menjadi kreatif dan aktif lah ya. Nah, Iya, kemudian Bapak melakukan ini perlu dukungan dari siapa saja, Pak, sehingga ini bisa mencapai capaian tersebut ini, Pak. baik. Ya kalau kita bicara dukungan ya Pak Edi ya, kalau namanya sarana prasarana ini selain memang dari sekolah itu pimpinan, kepala sekolah, ini kan ada peran masyarakat gitu ya. Peran Oh, peran masyarakat, masyarakat. Oke. iya. Peran masyarakat di sini bisa orang tua siswa, bisa Oh, pengurus komite, bisa dunia usaha gitu kan. ya, Karena oke. biasanya di dunia usaha itu kan ada program-program yang memang mendukung pembangunan atau pengembangan sosial gitu, tempat-tempat ibadah dan seterusnya. Jadi kami ingin ya kepala sekolah, komite, masyarakat itu ikut terlibat ya khususnya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tersebut seperti itu Pak ini. Iya. Dukungan-dukungan misalnya yang keluar lagi, misalnya seperti perusahaan gitu, Pak, juga ya, Pak ya? Iya, itu kan ada program memang setiap Oh, perusahaan memang itu ada kan programnya ya? iya. Perusahaan itu kan biasanya menyisihkan berapa persen, mungkin 2%, 10% sampai 10% itu untuk membantu masyarakat, kegiatan sosial, pengadaan musola, masjid, sanitasi, dan seterusnya. Dan ini sangat baik untuk bisa menyambut program ini dari dunia usaha, karena memang kalau kita mengandalkan semua dari murid kan sekarang tidak diperkenankan semuanya harus sumber dari murid. Seperti Oke. itu Pak Edi. Itu yang dari perusahaan, Pak. Eh, yang Bapak lakukan kalau ke perusahaan itu gimana, Pak? Ya, biasanya kita menyampaikan program pengembangan sekolah, kemudian diikuti dengan proposal, Oh, kemudian pakai nanti pakai ada proposal proposal, juga ya, Pak ya? Iya, iya. iya ada proposal, ada sharing gitu. Sharing itu Hmm, biasanya kita akan menyampaikan program-program sekolah, nanti bagian mana dari pihak perusahaan itu yang mereka bisa masuk sesuai program perusahaan tersebut untuk membantu, itu seperti itu. Nah, ini yang ingin kami sambut supaya juga melibatkan bukan hanya warga sekolah gitu, tapi masyarakat luas gitu bisa juga ikut kontribusi di pengembangan sekolah kami. Rencananya seperti itu, Pak oke. Edi. Ya, itu ya tadi ya proposal minta dukungan juga kepada perusahaan-perusahaan yang ada di lingkup daerah ya, Pak ya. Terus Iya, dukungan seperti apa, Pak, yang Bapak inginkan untuk mencapaikan target Bapak ini? kalau dukungan pertama yang jelas dukungan moral ya, artinya dukungan persetujuan. Kalau kepala sekolah itu menyetujui, kemudian Bapak Ibu guru juga ikut sama-sama bekerja untuk Ya, mencapai program itu sudah luar biasa. Kalau dari masyarakat ya selain moral,
ya material tentunya. Kalau untuk material untuk apa prasarana ini kan butuh biaya. Iya, oke. Pengembangan yang butuh biaya kalau kita melibatkan masyarakat ya selain dukungan moral juga ada materialnya, ada bentuk bantuan supaya ini bisa mengembangkan lingkungan sekolah yang kami rencanakan gitu. Oke, oke, oke. Oke, mungkin dari eh, yang saya sampaikan sama Bapak, nah, Bapak bisa eh, mengembangkan lah itu ya Pak ya. Iya, Menurut Bapak dari percakapan kita tadi, Bapak apa yang Bapak bisa Bapak simpulkan nih kegiatan kita nih? oh ini kalau udah ada pendamping hebat ini jadi ketemu ini Oh, oke. masalah-masalah saya Berarti gitu ya. berarti Bapak sudah ini nih, udah dapat gambaran nih ke depannya nih. Eh, iya, jadi itu nggak salah jadi saya ketemu coach ini gitu kan, coach Wah, iya Edi. iya betul. Jadi Alhamdulillah sekali memang ya Pak ya. jadi ada kebuntuan-kebuntuan gitu kan. Saya Ah, sebagai calon guru penggerak yang mau mengembangkan sekolah itu saya merasa ada sumbatan-sumbatan. Setelah ketemu dengan coach Edi ini di coaching gitu tuh ada gitu. Jadi terbuka. terbuka, oke. Ha, ha, Iya, ha. jadi kesimpulannya ya seperti tadi, akhirnya ya membuka komunikasi dengan pihak sekolah, kemudian dukungan, Oke. dukungan itu bisa murid bisa material, kemudian eh, dari semua dukungan itu eh, program sekolah akan berjalan, terutama pengembangan sekolah baik sarana maupun untuk kemampuan siswanya, pembelajaran yang berpihak kepada Pada peserta siswanya. didik semua itu bagus Iya. sekali itu Pak capaian Bapak ini ke depannya ini ya. Itu ke depannya itu tadi. Ya, itu ya Pak ya. Ya cuman itu sih yang bisa saya sampaikan ya Pak ya. Saya berharap sekali nanti sekolah Bapak itu dapat mencapai target yang diinginkan. Kemudian Amin. nanti Bapak kalau memang nanti ada kendala lagi ya Pak ya, mungkin kita bisa berkolaborasi lagi nih ke depannya dari tahapan-tahapan Bapak yang Bapak rencanakan tadi itu. Iya, Seperti itu amin, amin. Pak. Iya, amin. Eh, Mungkin ada lagi Pak selanjutnya, yang kira-kira yang mau Bapak sampaikan? ya kami ingin masih terus dapat ini ya pendampingan dari Pak Edi selaku coach saya untuk kegiatan kami di sekolah ini. Ya mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berbincang-bincang bukan hanya sebatas pengembangan Iya betul betul. di Ya nggak. ini, Hmm, tapi bisa di pengembangan yang lain karena memang tugas atau posisi calon guru penggerak ini sangat luas Pak Edi cakupannya iya gitu. iya iya. Oke oke oke. Dan saya sangat bersyukurlah bisa ketemu Pak Edi. Terima kasih ya Pak ya. Saya Oke. pamit ya Pak ya. Oh ya, boleh Pak. Pamit. Ya, saya Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga Bapak sudah berkunjung ke tempat kami dan saya ya, doakan semoga capai dan rencana pengembangan sekolah tadi bisa berjalan dengan baik ya Pak ya dan bisa baik Pak diimplementasikan Edi. juga oleh peserta didik, kepala sekolah, wali murid dan tadi ada hubungannya dengan perusahaan juga itu sangat bagus sekali Iya, itu Pak. iya, iya. Oke. Saya pamit Pak Edi ya. Jadi mohon Oke Bu. dukungannya. Terima kasih atas pertemuannya. Sangat Ya, menyenangkan. ya saya juga merasakan sangat senang itu Pak. Baik, Kita ya. bisa saling Ya. bertukar pendapat jadinya begitu. Baik Pak. Pamit ya Pak ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.